Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjar TV, apa kabarnya Anda dimanapun berada? Tentunya berjumpa lagi bersama saya Amirat Nahar di edisi Minggu 16 Agustus 2020. Dan kali ini kita berjumpa di Lintas Banua Sepekan. Serangkaian liputan terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya mirsa, mengawali perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan kali ini. Sebagaimana kita tahu bahwa semarak menyambut kemerdekaan Republik Indonesia sudah sangat terasa ya pemirsa, dan kita juga akan segera melaksanakannya bersama. Dan begini juga yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang akan melaksanakan upacara 17 Agustus ke-75 tahun secara sederhana dengan membatasi para undangan yang hadir. Inilah liputannya kami hadirkan untuk Anda. Menyusul masih mewabahnya COVID-19, Pemko Banjarmasin bakal menggelar upacara sederhana peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Jika tahun lalu dilaksanakan di panggung utama, tahun ini rencananya hanya di lobi Balai Kota Banjarmasin. Menurut orang nomor 1 di Banjarmasin, peserta hanya melibatkan jajaran Forkopimda, pimpinan SKPD, dalam jumlah terbatas hanya 100 orang. Usai upacara peringatan, seluruh ASN diminta untuk mengikuti pelaksanaan peringatan HUT ke-75 RI dari Istana Merdeka secara virtual. Selain itu, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, rangkaian kegiatan lainnya seperti ziarah ke makam pahlawan dan renungan suci juga ditiadakan. Dan pelaksanaan 17 Agustus pun dilaksanakan secara sederhana. Sesuai dengan protokol yang dilaksanakan di Istana Negara, kita melaksanakan nanti di lobi Balai Kota, tidak seperti biasanya di panggung utama, dan pelaksanaannya juga dibatasi hanya 100 orang. Kemudian pelaksanaannya juga dilaksanakan dari pagi. Setelah selesai kita ramah tamah dan selanjutnya diwajibkan untuk mengikuti secara virtual pelaksanaan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dari Istana Negara secara virtual. Jadi yang akan hadir nanti adalah anggota Forkopimda beserta Ibu. Kemudian pimpinan SKPD itu dibagi dua. Separuh di pagi, separuh di sore. Jadi acara penaikan bendera sekaligus detik-detik proklamasi sesuai dengan surat edaran dan himbauan Wali Kota Banjarmasin itu dilaksanakan secara virtual. Lebih jauh, Ibnu menghimbau guna memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia, masyarakat Banjarmasin diminta ikut memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Menghentikan sementara aktivitas ketika detik-detik proklamasi berlangsung, terkecuali aktivitas yang membahayakan. Di samping itu, sesuai surat himbauan, melarang warganya untuk menggelar kegiatan lomba yang berpotensi mengumpulkan orang banyak atau massa. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya berkaitan dengan hari ulang tahun Kalsel ke-70 tahun. Tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Selatan melaksanakan paripurna sidang istimewa yang mana agendanya adalah mengenai HUT ke-70 Provinsi Kalimantan Selatan. Yang juga pastinya meskipun di tengah pandemi saat ini kita mengharapkan wujud nyata dari hari lahir provinsi kita ini tentunya akan semakin mapan, mandiri, dan terdepan. Semoga doa-doa kita selalu menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Selatan ya pemirsa. DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-70 Provinsi Kalsel tahun 2020 di Gedung Rumah Banjar, Kamis 13 Agustus. Rapat paripurna ini dihadiri Gubernur Sahbiri Nur. Tampak berbeda, pasalnya semua anggota dewan dan unsur pimpinan menggunakan pakaian adat Banjar lengkap dengan penutup kepala atau laung. Tak hanya itu, sebelum rapat dimulai juga ditampilkan seni tradisional Banjar, yakni Madihin, yang cukup menghibur para anggota dewan yang hadir, serta dilanjutkan dengan tarian Baksa Kembang.
Pada rapat paripurna ini juga dilakukan pembacaan sejarah singkat berdirinya Provinsi Kalsel oleh Wakil Ketua Dewan Hajah Mariana. Dan membagi wilayah Republik Indonesia atas 10 provinsi dan satu diantaranya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan persetujuan bersama KUA PPAS tahun 2021 antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD Kalsel. Gubernur Kalsel dalam sambutannya menyebut di usia ke-70 tahun Provinsi Kalsel bertekad dan komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang baik, transparan, efisien, dan akuntabel. Tak hanya itu, sebagai pemikul amanah rakyat akan terus berjuang dengan dedikasi dan tanggung jawab sebagaimana masyarakat memberikan amanah dan kepercayaan. Di tengah wabah COVID-19, tidak lupa pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling bantu-membantu dan tolong-menolong menyelamatkan semua warga dari virus corona. Sama Dirgahayu ke-70 Provinsi Kalimantan Selatan, dan kita ingin khususnya di COVID-19 yang kita hadapi ini kita berjuang bersama-sama. Kita akan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling berusaha menyelamatkan semua. Ya, tidak ada satupun kita ingin menyakiti hati rakyat dengan tidak ada. Kemampuan pemerintah provinsi akan kita keluarkan habis-habisan, semua stakeholder kita koordinasikan, bahkan pemerintah pusat juga semuanya bersinergis untuk menghadapi wabah COVID. Kami di usia yang ke-70 ini yang pertama ditingkatkan ada 5 perpadat karya 5. Yang pertama dulu itu padat SDM-nya, IQ-nya berpikir sejauh mana untuk lepas daripada kebutuhan. Yang kedua, yang tentu adalah suatu COVID-19 ini melanda khususnya di Kalimantan Selatan, tapi khusus lagi dunia. Di mana yang kita perhatikan yang terutama dulu itu menyangkut masalah kesehatan. Yang kedua ekonomi, kesehatan itu kan sama. Yang ketiga dampak kebutuhan itu adalah pendidikan. Nah, jadi antara 3 item itu tidak lepas daripada kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Agenda rapat paripurna hari jadi ke-70 Provinsi Kalsel dengan tema Barakat Adat Banua Beradab, Berkat Iman Banua Selamat ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Kalsel bersama pimpinan DPRD Kalsel. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, Hari Pramuka yang ke-59 tahun diselenggarakan oleh Kuartir Daerah Kalimantan Selatan yang juga Gerakan Pramuka Kalsel juga menggalang donor darah bersama TNI, guru, dan juga masyarakat umum. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-59 Gerakan Pramuka di halaman rumah dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin belum lama tadi. Hadir memimpin upacara adalah Ketua Harian Kuarda Pramuka Kalsel, Haji Muhammad Rusli, mewakili Ketua Kuarda Pramuka Kalsel, Hajah Roudatul Jannah. Puluhan peserta mengikuti kegiatan ini dengan mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah undangan. Selain dari kader pramuka, para peserta juga berdatangan dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Taruna Siaga Bencana. Di kesempatan ini, pembina upacara membacakan sambutan tertulis Ketua Kuartir Nasional Pramuka, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso, yang mengajak seluruh kalangan untuk bersatu menghidupkan aktivitas sosial dalam membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Di mana memang dari Kuartir Nasional sudah mencanangkan bahwa dalam rangka Hari Pramuka ini kita melaksanakan dan turut membantu bagaimana kita mencegah dan mengatasi bencana pandemi COVID-19 ini. Dan pada hari ini juga secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dilaksanakan bakti sosial tersebut. Ahmad Makfur, Banjar TV. Komplek kediaman Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan secara bergantian didatangi para relawan yang ingin mengikuti kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-59 Gerakan Pramuka, gelaran Kuartir Daerah Pramuka Kalsel belum lama tadi. Selain dari para kader pramuka,
kalangan Tentara Nasional Indonesia juga ikut serta untuk mendaftarkan diri sebagai pendonor darah. Turut serta masyarakat umum yang ikut peduli terhadap krisisnya persediaan darah di Banjarmasin, terutama saat pandemi COVID-19. Dari truk dalam, rombongan kawan SMP, sekalian reunian SMP Anggrek dulu, tahun 89 kita mas lah, tahun 89. Ikut peduli karena kami sering donor, 4 bulan sekali. Dia sekalian peduli, sekalian menyumbang supaya untuk berguna masyarakat. Aksi sosial ini terus digalakkan keluarga Pramuka Kalsel sebagai bentuk perhatian atas wabah virus corona yang masih melanda. Jadi insya Allah walaupun ini sedikit lah bahasanya, mudah-mudahan bisa membantu mengurangi beban juga, di mana ketersediaan darah selama ini oleh PMI sangat kurang dan terbatas. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan pihak PMI, juga melibatkan guru-guru, melibatkan TNI dan polisi supaya ikut sama-sama kita menyumbangkan darah pada hari ini. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka HUT RI ke-75, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Pusat membuat video klip Hari Merdeka, dan mereka membuatnya secara bersamaan dengan gabungan PGRI seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 ternyata tidak menghalangi pengurus besar PGRI Pusat untuk merayakan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama pengurus provinsi seluruh Indonesia membuat video klip lagu Hari Merdeka ciptaan Husin Mutahar. Video klip tersebut digabung untuk dijadikan satu yang diupload di kanal YouTube PB PGRI Pusat. Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perekaman video klip di halaman SMP Negeri 6 Banjarmasin Rabu 12 Agustus 2020. Puluhan pengurus tampak semangat saat proses pembuatan lagu ini, lengkap dengan ikatan merah putih di kepala masing-masing. Dalam rangka melaksanakan kegiatan bagian dari perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang nanti tayangan ini sekaligus mengisi kegiatan yang ada di PB PGRI di Jakarta untuk dimasukkan di YouTube PB PGRI. Kesiapannya sendiri kemarin gimana Pak sama teman-teman Pak semuanya? Nah, ini sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, mulai tanggal 10 kemarin kami menghubungi kawan-kawan melalui surat yang diteruskan dari PB PGRI dalam rangka melaksanakan nyanyi Indonesia Merdeka dan ucapan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Rifai berharap di usia ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dunia pendidikan semakin maju dan bermartabat dengan meningkatkan profesionalisme guru di tengah pandemi saat ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Usai jeda akan kami hadirkan pemirsa tes swab masif Pemprov Kalimantan Selatan. Tetaplah di Lintas Banua sepekan.